Halo, selamat datang kembali di Berkicau. Bersama kita membaca. Oke, kita kembali lagi di segmen Nitis. Kali ini gua sama Bang Opik. Yes, Biasanya kita sama Pemeta ya kan. kita. Sekarang kita berdua nih Pak, kita coba ini Pak. Lu tahu segmen Nitis tapi nggak Pak? Udah sempat dengar, Udah tahu lu ya. tahu. Nah, jadi hari ini segmen Nitis ini gue pengen ngebahas santet Bang. Idi, santet nih, seru nih. Gue tanya sama lu tahu nggak santet itu apa? Ya setahu gue santet yang buat yang gaib-gaib, Oke, kiriman-kiriman gue. kirim-kiriman gaib. Lu tahu nggak di sini sih Bang? Nah itu gue nggak tahu tuh, Gue nggak tahu ya. nggak tahu tuh. Di sini gue pengen ngebahas santet nih Bang, yang paling ditakutin di Indonesia Bang. Apa itu? Penasaran kan lu? Penasaran banget juga. Nah, kita langsung masuk ke nomor 1 ya Bang. Iya, Ini Bang, nomor 1 nih Bang. coba kayak Santet Kuyang. Ilmu santet yang satu ini berasal dari daerah Kalimantan. Ilmu hitam atau santet kuyang ini selain digunakan untuk keuntungan atau keinginan dari sang pemilik ilmu ini sendiri, konon ilmu ini juga dapat digunakan untuk menyantet seseorang, baik itu orang yang tidak disukai dari si pemilik ilmu santet ini, maupun suruhan atau perintah dari orang lain. Bahkan santet ini dikabarkan menjadi salah satu santet yang paling ditakuti di Indonesia. Karena para korban yang terkena santet kuyang ini akan mengalami sakit pada bagian perutnya dan akan mengalami perubahan drastis pada tubuhnya yang menjadi semakin kurus seperti orang kekurangan gizi. Karena cara kerja santet kuyang ini ialah memakan organ bagian dalam dari korbannya, dan konon sakit yang diderita oleh korban santet ini tidak dapat dideteksi oleh medis. Tuh Bang, terus saya nomor 1 tuh Bang. Ada santet namanya santet kuyang. dari kuyang. Yang kita tahu kan kuyang Kuyang kan cuman pala yang ganjalan doang. gitu. Ternyata ini santet. Itu bisa jadi santet Bang. Bertahu kan lu? Bertahu gue sumpah. Pas nih. Jadi tuh katanya nih Bang, dulu kan kuyang itu kan buat dirinya sendiri Bang. Iya, Nah, konon katanya tuh yang punya gue ini kadang gak hanya buat dirinya sendiri Bang, bisa disuruh orang juga. oh Ya buat cuan. buat nangis. Ngeri kan? Ngeri juga sih asli. Karena Bang, kita masih punya 7 Bang. Anjir. Nah. Ini baru satu aja udah ini ya. Tadi yang pertama tuh, Tahu nggak? lanjut yang kedua mau lu? Boleh. Nah. Ayo gini. Di nomor 2 deh Bang. Yuk. Ada nomor 2 sih Bang. Lowo Ireng. Santet yang satu ini berasal dari daerah Banyuwangi. Santet Lowo Ireng adalah ilmu santet yang terkenal dengan keganasannya dan dipercaya ilmu santet ini tidak dapat untuk ditangkal. Ilmu santet yang satu ini menjadi salah satu ilmu santet yang ditakuti di Indonesia. Asalnya, para korban dari santet ini akan mengalami suatu tragedi atau kecelakaan secara fatal yang akan secara langsung menghilangkan nyawa korbannya. Karena cara kerja dari santet ini ialah menimbulkan musibah yang dapat menghilangkan nyawa bagi para korbannya dimanapun korbannya berada. Mungkin nih Bang, orang-orang tuh pada nggak tahu ada santet ini sih. Iya. Karena efek yang ditimbulkan itu hanya sekedar kayak kecelakaan Benar. yang berakibat fatal atau bisa menghilangkan nyawanya. Benar. Gak mikir kayak karena mindset kita tuh santet itu kan mikirnya kayak ya lu sakit, ada benda-benda gitu. Benar. Ada benda-benda di tubuh. Oh, ini menimbulkan musibah. Jadi kan lu bertahu. Jadi itu orang mikirnya, oh ini musibah. Nah, Bukan karena yang betul. gokil juga sih ya kan. Gokil. Nanti kita Masih ada lagi. masih ada dong. Nomor 3 nih, kita lanjut. Sikat. Nah, kita lanjut nomor 3 nih. Lanjut. Santet Pelesit Matimang.
Santet yang satu ini berasal dari daerah suku Dayak Kalimantan. Ilmu santet yang satu ini merupakan salah satu ilmu santet yang sangat ditakuti di Indonesia. Bagaimana tidak? Konon, ilmu santet ini dapat membuat korbannya atau targetnya mengalami gangguan kejiwaan secara mendadak. Bahkan, ilmu santet ini dikabarkan dapat menyerang para korbannya yang berada di luar pulau Kalimantan. Menurut gue sih Kalimantan emang udah top banget sih. Masalah yang Gue juga sering baca santet Kalimantan tuh katanya bisa nembus keluar pulau. Gue baru tahu sampai situ. iya, Tapi kalau efeknya kayak apa kita nggak pernah tahu. nggak pernah tahu. Jadi efeknya itu baru katanya bisa langsung bikin orang itu gangguan jiwa. Di boy, iya. Iya. Yang nggak cuma kayak gitu, malah juga kayak apa ya, bisa dibilang kayak langsung lupa ingatan gitu. Ngetantai gitu. Bener-bener Lu lagi sehat-sehat aja lagi makan kan, tiba-tiba loh, ngapain saya nih? Ini ngapain nih? lu di mana ya? Wah, itu bahaya kan? Bahaya. Lanjut kan nih bang? Lanjut terus nih. baru tinggal. Nah, Lanjut terus. kita lanjut nomor 4 ya. Lanjut. Kira masuk nomor 4 nih bang. Santet susu konde. Santet yang satu ini berasal dari daerah pedalaman Jawa Timur. Ilmu santet yang satu ini juga salah satu ilmu santet yang paling ditakuti di Indonesia. Digadang-gadang, ilmu santet ini menjadi ilmu paling ampuh dan paling menyiksa para korbannya. Konon, korban atau target dari santet ini akan merasakan rasa sakit pada salah satu bagian tubuh atau seluruh tubuh. Tergantung dari permintaan orang yang menggunakan jasa dukun yang memiliki ilmu hitam ini. Tidak hanya itu, ilmu hitam ini juga mampu menaruh suatu benda ke dalam tubuh korbannya. Barang tersebut seperti paku, jarum, kawat, dan lain sebagainya. Nah tuh bang, ini santet jenis ini nih bang yang kadang-kadang kita sering lihat Iya, ini banyak. juga. Banyak. Cuman kita sih selama ini dengar cuman santet. Nah tapi nggak tahu jenisnya. Nggak tahu jenisnya, itu dia. Sekarang gue baru tahu nih, Nah, yang sering kita temui itu susu konde. sekonde. Yang mana Nama santetnya itu. benar, itu namanya tuh sering kayak susu jarum rasanya, terus ada kadang di bagian mana. Pokoknya tergantung requestan dari si yang lalu dia bang. Nah konon kabarnya nih bang, itu dia bisa memasukkan atau mentransfer benda ke bagian tubuh. ya benar. Kalau itu gue pernah sih. Lu pernah nyaksin bang? Ya sih. Wah gokil, ini ternyata bang Opik punya cerita Pernah. kayak gitu nih guys. Pernah. Nah, tapi nggak cuma sekedar benda bang, katanya bisa. Ya mohon maaf bang kayak hewan kayak gitu, kayak misalkan ada yang ditaruh ular lah. Oh iya. Cuman ya gue nggak tahu ya ularnya berbentuk real atau Apa goib. gaib siluman. Tiba-tiba ada. Nah serem kan nih bang. Gokil. Karena kan masih punya nih bang. Serem. Lanjut nomor 5 kan nih. Lanjut terus. Lanjut nih, kita masuk nomor 5 ya teman. Santet tali gaib. Ilmu santet yang satu ini tidak kalah menakutkannya. Ilmu santet jenis ini menggunakan sebuah tali gaib untuk melakukan ritualnya, yang dimana pelaku ilmu santet ini akan menghubungkan korbannya dengan dirinya, dengan tujuan agar si pelaku santet ini dapat mengkontrol korbannya, baik dari perbuatan maupun pemikiran bahkan omongan. Santet ini biasanya digunakan dengan maksud dan tujuan agar korban dapat melakukan apa yang diinginkan oleh si pelaku. Namun efek dari santet ini tidak dapat berlangsung selamanya. Dalam beberapa hari atau beberapa minggu, korban dari santet ini akan berangsur pulih jika santet tali gaib ini tidak dilakukan kembali. Wow, tali gaib. Baru dengar lu? Baru dengar. Ini tuh ada kemiripan gitu, kayak ilmu pelet, hipnotis, sama dong. Sama. Artiannya kayak misalkan kita menggunakan ilmu santet tali gaib ini Lagi. untuk mengontrol korbannya. Kayak contoh nih, gue seneng sama nih cewek nih, Ya. kontrol nih, jadi pemikirannya mikir Ya. kayak gitu.
Nah, sama halnya kayak pelet bang. Gue gak sih bener-bener itu nggak berlangsung lama. Dia tuh berangsur-angsur. Kadang kalau misalkan peletnya bisa memudar, ini korbannya bisa balik normal. Sama halnya kayak gitu. Nah sama halnya kayak hipnotis juga bang, dia bisa ngelakuin apa yang lu suruh. ya bener. Contohnya kayak misalnya gini kan, tepok Ngasih barang. nah kayak gitu bang, mirip gak? Mirip banget. Tapi lu baru tau gak ada ilmu yang namanya tali goib ini. Baru banget ya. Ada kesamaan dari hipnotis, pelet, dan lain-lainnya. Jadi satu. Nah itu namanya ilmu tali goib bang. Gokil sih. Keren kan nih? Keren anjir, baru tahu gue. Banyak kan ternyata ilmu sadet. Maya. Lanjut kan nih bang? Masih lagi? Masih ada dong. Kita masukkan lanjut nih. Singkat. Santet Baduy. Santet yang satu ini konon berasal dari suku Baduy. Santet ini dikabarkan menjadi salah satu yang paling ditakuti di Indonesia. Pasalnya, santet ini dapat membuat korbannya mengalami kelumpuhan pada seluruh badannya. Tidak hanya itu, korban dari santet ini juga akan merasa tersiksa dan sedih terus-menerus sampai korbannya meninggal dunia. Tuh bang. Anjir. Ini lebih Parah lagi. Gue juga kadang kita kan gak menyangka ya kayak suku Baduy itu ya, seperti ini. Iya. Yang gue juga baru tahu mungkin karena orang-orang ada yang tahu ya perihal santet kayak gini, tapi karena mungkin gak tahu yang namanya jadi dinamain udah karena dari suku Baduy Betul guys. Baduy. ya. Karena efeknya itu tentunya bisa lumpuh kan. Ya, bener-bener. Ya contohnya mungkin misalkan lagi beraktivitas tiba-tiba lumpuh, Tiba-tiba kayak jatuh di jalan. tapi jujur bang, ini tuh jarang kita lihat. Jarang banget. Nah, karena orang katanya suku Baduy ini akan melakukan bagi para orang-orang yang ya sekiranya merusak lingkungan lah. Oh, Kayak gitu. ngerti. Nah jadi bukan Baduy luar ya, Di Baduy pedalaman. iya kayak gitu. Soalnya kita lihat di Baduy kan cuman kayak orangnya adem gitu. Tapi kan kita nggak tahu di Baduy dalam gimana. Di dalam kan yang lu karyawan di alam gitu. Kalau misalkan ada orang pendatang dan merusak alam media yang dimana itu salah satu mungkin dari kehidupannya, mungkin di mana bisa jadi. makanya dinamakan suku Dan Baduy karena dari sana. Soalnya ini Rembes. Gokil di sini. masih ada bang, Masih ada. masih dong. Lanjut Lanjut kan nih? Lanjut. Lanjut yang selanjutnya nih teman-teman. Santet Goti. Santet yang satu ini berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Santet jenis ini juga salah satu jenis santet yang paling ditakuti dan paling berbahaya di Indonesia. Doti merupakan ilmu santet yang digunakan untuk melukai ataupun menghilangkan nyawa seseorang. Ritual santet ini menggunakan media foto calon korbannya, ayam putih, dan segelas air putih. Proses ini akan dilakukan dengan cara meletakkan foto korbannya di bawah gelas yang telah diisikan air putih, dan dukun yang akan melakukan ritualnya akan memegang ayam putih tersebut dan dihadapkan ke arah gelas tersebut. Ritual ini akan dikatakan sukses jika ayam tersebut mati dan air putih tersebut berubah warna menjadi warna merah. Ilmu santet ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan hanya orang yang terpilih saja yang dapat menjalankan ilmu santet ini. Konon, korban dari santet Doti ini akan mengalami cacat permanen pada ingatannya yang disertai nyeri hingga kematian secara mendadak. Santet Goti sangat ditakuti karena dapat menyerang beberapa orang sekaligus. Nih bang, Anjir. ini ada lagi dari Kalimantan, ini nggak kalah seru bang. Ini Sulawesi. Doti. Kita bagi orang-orang yang tinggal di Pulau Jawa itu nggak pernah Nggak paham juga. ya, ternyata ada nih. Lihat yang menurut gua cuma menyediakan foto aja bang. Foto gelas air putih sama ayam. Wah, anjir. Jadi ini gelas misalnya nih, pegang nih ayam,
Dan itu tiba-tiba ayamnya modal, airnya teh yang tadi air putih jadi merah jadi darah. Yoi. Nah itu tanda kalau imunnya itu sukses Berhasil. Yoi. Tapi nggak sembarangan orang bang. Ya, hanya orang tertentu ya. Nah tapi yang lebih penting lagi nih bang, nggak cuma imun dari Kalimantan, ternyata yang di Sulawesi ini bisa juga nih bang keluar pulau bang. Oh bisa nembus pulau. Tembus bisa. Dan mana tuh cuma satu orang bang yang bisa kerjain. Bisa jadi branded gitu ya. Misalkan lu punya foto album misalnya, Semua bisa tuh kalian tuh jadi bayarnya nggak tahu tuh. Masuk ya kitan gitu. ya kan mbak gitu. Iya. Ya boleh dah. Nego guys. Nah itu tadi bang, itu tadi udah pas update ya. Menurut data itu paling ditakutin bang. Iya emang dari secara itu juga sadis juga sih, lumayan sadis sih. Gokil sih itu. Ya ini nambah ilmu baru ya. Maksudnya mungkin sebagai apa ya, informasi miss kita aja hanya membagikan informasi bang ya. Bukan berarti kita menggiring opini biar mereka tuh pada takutlah dengan hal kayak gitu. Dan kalau percaya dan juga pada ngerti santet itu cuma nggak cuma ini doang. Ada berapa santet dari kota. Benar. Jadi itu aja tuh bang. Nah menurut tuh nih bang, kita next yang ngebahas apa nih bang? Pesugihan kayaknya. Pesugihan ya. Iya. Kayak seru nih pesugihan nih. Ya mungkin kita bisa request juga ya. Bisa request dari kita mau bahas topik apa untuk next episode intis. Ya sorry banget nih kalau akhir-akhir ini video gua editannya masih kurang bang. Maksudnya karena ada aktivitas tersendiri bang. Tapi kita janji nih dari minggu ini gua bakal terus upgrade bang. Gue bakal fokus banget nih sih ya. Bagi yang mau request itu boleh terus di komen, subscribe-nya. Jangan lupa di follow Instagram Memang Opik, Instagram Bang No, dan Instagram Opik Kitchen dan lain-lainnya. Pokoknya di Instagram ini di follow deh ya. Semua follow asli. Nah kalau yang mau kirim cerita podcast juga bisa bang. Bisa di email juga. Nanti kita bawain. Oke, interest episode santet nih cukup sampai sini dulu. Gua Bang No pamit, Bang Opik juga pamit. Bye. See you.